Pada kuliah hari ini kita akan coba membahas bagaimana mengenai penjadwalan atau kurva S. Jadi kemarin masing-masing mahasiswa sudah mencoba membuat kurva S ya. Kurang lebih itu secara teori umumnya kurva S bentuk seperti ini. Jadi disebut S karena memang bentuknya S. Nah, yang perlu kita cermati dari bentuk seperti ini adalah sebenarnya ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah paling kiri itu mulai dari titik start, biasanya dari 0 awal proyek. Nah, itu ada punya kelandaian tertentu di sini. Nah, itu dia mencoba naik progresnya. Artinya semakin berlangsung, semakin lama waktu proyek berlangsung, itu akan progres akan semakin naik. Nah, yang perlu kita analisis adalah seberapa naiknya. Nah, umumnya adalah naik pelan-pelan ya, artinya menanjak. Karena tidak jarang, hampir tidak mungkin proyek itu menanjak, karena akan berpengaruh terhadap kinerja proyeknya. Kemudian bagian kedua adalah bagian tengah proyek. Nah, biasanya di bagian tengah ini adalah terutama di gedung adalah pekerjaan-pekerjaan level berat, artinya struktur, di mana bobotnya tinggi, kemudian perlu sumber daya, artinya tenaga pekerja yang banyak karena bobotnya besar, pekerjaan beton misalnya, sehingga di situ akan terlihat progres yang sangat tinggi. Karena bobotnya tinggi, begitu dikerjakan tentu saja akibatnya progresnya tinggi, sehingga di bagian tengah ini biasanya lebih menanjak ya, lebih terjal. Jadi lerengnya lebih terjal naik. Kemudian di bagian akhir adalah bagian finishing biasanya, sehingga di situ hampir sama, kenaikan progresnya juga menuju landai dan menuju titik akhir 100%-nya. Nah, jadi bagian ini adalah komponen utama proyek. Saya ulangin lagi ya, jadi komponen awalnya adalah bagian awal pekerjaan, kemudian tengah pekerjaan, kemudian akhir pekerjaan. Nah, karakternya tadi sudah saya jelasin, bisa Anda putar ulang. Ya, kalau tadi adalah kurva yang umum atau normal seperti ini, apakah bisa sebenarnya kurva itu bentuknya berbeda atau berlainan? Kita akan coba review beberapa contoh. Misalnya, apakah bisa seperti ini? Di awal pelan, hampir datar, tahu-tahu hampir sebelum 25% atau 1/4, tahu-tahu menukik, menanjak tajam, lalu dari tengah itu ternyata landai menuju finishing dan lama. Hampir tidak mungkin sebenarnya ini terjadi karena jadwal yang di bagian tengah ini terlalu dini, terlalu awal, kemudian terlalu cepat. Nah, itu analisa kemungkinannya. Kemudian bentuk yang ketiga, apakah seperti ini? Nah, ini biasanya umum dan sering terjadi di proyek. Jadi dari awal startnya sudah landai atau lambat, progresnya pelan-pelan menanjak sampai melewati tengah jadwal, sementara hampir mendekati akhir baru buru-buru menanjak, dan menanjak ini sangat tajam. Nah, ini yang biasa akan banyak terjadi resiko, karena progresnya pekerjaan bobot besar akan sulit, misalnya pekerjaan beton, gerasak gerusuk gitu istilahnya. Kemudian di bagian akhir diselesaikan dengan versi sangat cepat. Lalu ada contoh lagi. Nah, ini yang biasanya sering di proyek, apalagi nanti kalian diajarkan bagaimana progres realnya di lapangan.
Jadi dia menanjak pelan, sebelum di tengah dia menanjak, kemudian di bagian tengah ini biasa ada terjadi berbagai kemajuan. Ada yang menukik tajam, ada yang menuju landai, kemudian ada lagi menukik lagi. Nah, ini banyak biasanya, ada gelombang-gelombang di sini. Ini biasanya wajar terjadi proyek, apalagi proyek yang besar atau kompleks. Demikian mungkin beberapa contoh, variasinya banyak sekali ya, cuma yang umum dari versi yang saya bisa sampaikan dari pengalaman saya hanya seperti ini. Ya, masuk ke inti nanti yang tugas kalian kerjakan adalah bagaimana efek penjadwalan atau bentuk kurva S jika misalnya ada kendala terhadap proyek. Salah satu yang umum dan paling sering serta fatal dan vital adalah ketika awal proyek itu mengalami keterlambatan. Apa yang terjadi? Nah, kurva yang biasa sering direncanakan dan aman dan umum seperti ini. Bagaimana jika misalnya kurva apakah bisa terjadi seperti ini? Dia lebih landai. Nah, ini bisa terjadi jika proyek biasanya mempunyai waktu yang lebih longgar, artinya lebih lama. Nah, ini lebih memudahkan, cuma ini sangat jarang terjadi. Nah, bagaimana jika proyek itu ada bermasalah? Dan salah satu yang saya kemukakan di awal adalah masalah di awal. Seperti apa? Nah, dia akan seperti ini. Misalnya di 1/4 atau 25% proyek baru dimulai tahap startnya karena ada sesuatu kendala, maka akan terjadi seperti ini. Bisakah misalnya kejadian lebih lama, misalnya di tengah waktu proyek seperti ini baru dimulai? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita hanya melaksanakan di saat separuh waktu proyek. Artinya waktu proyek kita makin mepet, makin sempit. Nah, itu yang bakal terjadi. Nah, ini yang sering. Demikian. Jadi untuk tugas yang saya sampaikan di voice rekaman, kemudian antisipasi seperti itu saya coba. Nah, kalian coba kembangkan apakah bakal ada masalah lain. Demikian ya. Saya akan jawab dua pertanyaan sekaligus ya. Jadi yang pertama tadi sampaikan ini adalah kurva ideal, biasanya di tahap perencanaan. Kemudian yang ditanyakan tadi adalah kurva contoh yang keempat seperti ini. Apa yang terjadi? Nah, itu jawaban yang terakhir adalah ini biasa terjadi saat pelaksanaan. Jadi kita membandingkan, kalau yang ideal, yang normal adalah kurva S berwarna merah. Nah, yang warna hijau ini adalah kurva pelaksanaan. Misalnya di awal, ternyata saat pelaksanaan dia berada di bawah kurva perencana. Artinya semakin landai itu menandakan bahwa proyek itu terlambat. Tetapi di bagian tengah di sini ada dua bagian tengah. Di awal ternyata menanjak tajam, itu menandakan bahwa progresnya lebih cepat daripada yang semula direncanakan. Lalu di bagian tengah ini balik lagi landai. Nah, itu menandakan progres pekerjaan itu lambat, landai. Di awal masih di atas tahap perencanaan, tetapi di sini ada persilangan. Ternyata di bagian sini adalah di bawah progres perencanaan. Misalnya perencanaan di sini 60%, ternyata di sini masih 50 sekian persen. Nah, demikian. Lalu di bagian akhir, mulai bagian sepertiga akhir ini ternyata progres pelaksanaan masih di bawah perencanaan karena yang hijau masih di bawah garis yang merah. Inti dari membaca kurva adalah jika kurva itu landai, berarti progres pekerjaan itu lambat, molor. Tetapi dia jika menanjak
menukik hampir tegak, dia adalah cepat. Demikian saja sebenarnya ilmunya.